Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik saudara. Untuk saudara dan saya pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mau memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, kita mau persiapkan hati kita saudara. Karena Tuhan itu tetap baik dan sungguh sangat baik. Biar kita masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Masuk dengan hati tulus.
percaya bahwa ada di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami, untuk memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji-muji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang mau diberkati katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Saudara, puji nama Tuhan. Ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, tapi kasih Yesus tetap selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Saudara boleh bergoyang. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
semakin dalam mencintai Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan apapun di keadaan kami. Saat pagi hari ini kami mau tetap percaya, kami mau tetap menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan silakan duduk. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Engkau yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalammu, di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai
Dan terima kasih Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah Tuhan masih memberikan kesempatan bagi hidup kami. Nafas yang Tuhan masih limpahkan, kehidupan kesehatan Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh menikmati pada saat ini hubungan kami dengan Kau melalui daripada ibadah kami pada pagi hari ini. Terlebih sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami oleh darah Yesus Kristus, sehingga kami boleh masuk dalam tempat kudus-Mu, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terlebih menjadikan satu kami rindu pada saat ini Engkau berbicara, ya Allah Roh Kudus. Pakailah lidah bibir hamba, dan segala sesuatu bukan hamba yang nampak, tetapi hanya Engkau lah Kristus yang nampak dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan membuka setiap hati kami yang sungguh-sungguh untuk menempatkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan jangan sampai kami hanya menjadi pendengar. Ajarkan kami mendengar firman-Mu, dan kami boleh merenungkan, meresapi firman-Mu, sehingga firman benih jatuh dalam tanah hati yang subur. Sehingga jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menyelesaikan akan apa rencana-Mu dalam kehidupan kami melalui seluruh dalam aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapan-Mu saat ini mengurapi setiap kami, bagi kami yang hadir pada saat pagi hari ini, bahkan kami yang mendengarkan melalui daripada live streaming ini Tuhan. Biarkan segala sesuatu pengurapan Allah Tuhan nyatakan, dan Engkau kuduskan kami, kemuliaan-Mu turun atas kami, dan kami yakin dua tiga orang berkumpulan senamamu, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk rindu akan firman-Mu, dan kami tunggu siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa disadari kita begitu hari begitu cepat ini sudah masuk di dalam bulan Desember, sehingga kita akan sebentar tidak akan lama kita akan meninggalkan tahun 2020, sehingga kita akan memasuki dalam tahun 2021. Oleh karenanya kita mau belajar bersama-sama selama kita hidup, di mana menjadikan oleh kasih karunia bagaimana hidup kita. Sudahkah hidup kita saat ini, sudahkah menyenangkan hati Tuhan, ataukah sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan firman Allah atau belum? Mari kita akan cross-check bersama-sama saudaraku. Kita lihat bagaimana kehidupan kita saat ini menjadikan satu kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh bisa menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Karena kita tahu dan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tanda-tanda ini semakin nyata, dan kita bisa melihat Tuhan sedang berbicara melalui alam untuk setiap manusia agar sadar dan bertobat, dan inilah waktunya kita belajar bersama-sama. Oleh karenanya saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar firman Allah bersama-sama dengan tema ada kuasa yang dahsyat di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga inilah menjadi satu tema yang akan kita pelajari. Jarang sekali saudaraku gereja menanamkan betapa penting darah Yesus dalam kehidupan umat percaya. Oleh karenanya terlebih kita akan melihat di dalam Imamat pasal yang ke-17. Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, demikian firman Allah. Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sejarah menyatakan bahwa ilmu pengetahuan manusia selama berpuluh-puluh abad yang lalu, saudaraku, bahwa kita betapa pentingnya darah di dalam hidup manusia. Sebab saudaraku, darah itu
berfungsi menjadikan satu pusat pembekalan hidup, dan darah mengalir dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, itu membawa zat-zat, saudaraku, yang berfaedah bagi tubuh kita, yaitu untuk saudaraku menjadikan satu darah, ada oksigen, ada nutrisi yang bagi melanjutkan di dalam tubuh manusia. Menjadikan satu darah juga ada satu fungsi untuk tubuh ini, yaitu untuk penyucian. Darah ini menyucikan, yang menyingkirkan bahan-bahan limbah yang tidak berguna dalam tubuh kita, itu semua dibersihkan. Dan kita bisa melihat darah berfungsi sebagai pengatur tubuh. Terlebih saat ini, di dalam kemanapun kita pergi, saudaraku, semua manusia diwajibkan untuk dengan suhu, saudaraku, dicek suhu apakah itu normal atau tidak. Nah, sekarang ini saudaraku, menjadikan satu darah ini itu menjadikan satu fungsi, bahwa menjadikan satu menjaga temperatur tubuh di dalam tubuh kita ini sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kita bisa melihat darah berfungsi sebagai sumber energi. Jika saudaraku, kita sadari kalau orang yang kurang darah dalam tubuh, kita bisa lihat orang itu pasti pucat, ya, HP-nya rendah, sehingga kita bisa melihat orang itu pasti akan letih lesu, akan menjadikan tidak bergairah dalam hidupnya. Sehingga inilah betapa penting darah dalam tubuh manusia. Jika saudara terluka, betapa penting kalau saudara bisa melihat fungsi darah yang begitu ajaib. Menjadikan satu darah ketika saudara luka, pasti darah ini ketika keluar, saudaraku, dia akan cepat menggumpal. Untuk apa? Menutup luka-luka itu, supaya luka itu tidak mudah terinfeksi oleh bakteri apapun. Kita bisa melihat, saudaraku, darah berfungsi menjadi luar biasa di dalam tubuh manusia, sehingga saudara, menjadikan satu tubuh kita ini penting sekali dalam untuk mempertahankan tubuh. Terlebih saat ini kita menghadapi di dalam virus corona, betapa kita bisa menjaga tubuh kita ini menjadi tubuh yang sehat. Disinilah fungsi darah. Darah putih pun itu juga berfungsi sangat luar biasa, saudaraku. Itu untuk menjadikan satu hidup kita bisa mempertahankan, itu mempertahankan terhadap serangan bakteri atau virus. Disinilah Tuhan begitu luar biasa, saudaraku, membuat sebuah satu darah ada kuasa. Dan orang banyak sekali tidak mengindahkan hal ini, dan tidak mengindahkan bagaimana, saudaraku, hidup itu. Sehingga firman Tuhan mencatat di dalam tadi Imamat 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan kita bisa melihat, saudaraku, bahwa menjadikan satu penting sekali dalam peran untuk darah itu adalah darah itu, nyawa ada di dalam darah kita. Nah, oleh karenanya, saudaraku, kita mau melihat saat ini nyawa begitu penting, saudaraku, di dalam tubuh kita. Dan ketika kita menyadari bahwa ketika manusia kehabisan darah, maka manusia itu akan selesai tugas di bumi ini. Jika hewan itu dipotong dan pun disembelih, maka ketika darah itu mengalir dan habis, maka itu pun juga akan mati. Demikian fungsi darah, di mana pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, karena nyawa berada di dalam darah. Betapa penting hari ini kita akan menikmati bersama-sama, mengingat korban Kristus, yaitu kita lihat dengan darah Yesus Kristus, betapa penting hidup kita untuk kita menerima, menjadikan satu kita lihat korban daripada Kristus sendiri, sehingga kita tidak hidup main-main dengan manusia, karena hidup manusia diberikan hanya hidup sekali. Setelah itu, saudaraku, selesai tugas, dan itu kemana kita akan pergi itu tergantung dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya, saudaraku, kita bisa melihat darah Yesus telah memberikan saat Yesus disalibkan.
kita bisa melihat korban Kristus sangat luar biasa. Jika saya mengingat film Passion of Christ, saya kadang-kala saudaraku melihat bahwa itu seharusnya aku yang harus disalibkan, harus menderita seperti itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia itu, kepada manusia, maka kita tahu dan Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu dalam diri Yesus. Itulah menggantikan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita bisa melihat, saudara kalau saksikan penderitaan Kristus ketika Ia disiksa, saudara, kalau saudara menghadapi orang saja, maaf, ketika ada orang yang meludahi saudara di depan saudara, saudara bagaimana? Emosi tidak? Sangat emosi, karena menghina. Saudaraku, kita lihat siksaan daripada Yesus Kristus. Dia dipukul, dia tidak salah, dihakimi, dia difitnah. Saudaraku, dia disiksa luar biasa. Bahkan yang sangat mengerikan ketika ia disiksa dan ketika ia disesat, dicambuk. Saudaraku, ketika saya melihat saudara bisa menjadikan satu hal pukulan daripada Yesus sendiri. Saya pernah melihat, saudaraku, contoh daripada cambuk Yesus sendiri yang waktu Yesus ketika disesat. Itu ketika saya melihat itu begitu tajamnya, sehingga tidak mengherankan Yesaya mencatat ketika Yesus disiksa, dia sudah tidak berupa manusia lagi. Betapa mengerikannya. Kalau kita lihat di dalam Passion of Christ, itu masih kelihatan manusia, tetapi firman Allah mencatat bahwa dia sudah tidak berbentuk manusia lagi. Sangat mengerikan. Oleh karenanya ketika Al-Gojo sudah menyesat atau mencambuk Yesus, ketika ditarik daging ini, saudaraku, itu luar biasa, tertarik luar biasa. Dia diberikan mahkota duri. Saudara kena jarum saja sudah sakit. Saudara kena duri saja, aduh sakit sekali, saudaraku. Apalagi Yesus diberikan sebuah satu mahkota duri yang ada racun di dalamnya, saudaraku, sehingga kita bisa melihat betapa mengerikan. Sampai dia dipaku, sampai ia dicambuk luar biasa, dan kita melihat ketika saudara dia disalibkan, dia digantung di kayu salib. Oleh karena kasihnya yang luar biasa. Disinilah saudaraku, ketika kita bisa melihat darah Yesus tercurah, yaitu untuk menebus dalam dosa manusia. Sehingga pagi hari ini, saudaraku, kita akan belajar. Semua sudah ditanggung di kayu salib, dan Yesus berkata, ketika sebelum ia selesai di dunia ini dan menyerahkan nyawanya, dan Tuhan berkata, semua sudah selesai. Penggenapan firman Allah dan segala sesuatu yang diberikan Tuhan, itu semua hidupnya telah diberikan untuk kita. Darahnya sangat penuh dengan kuasa. Oleh karenanya kita bisa melihat, saudara, dengan darah yang begitu mahal. Darah ini suatu darah Yesus, bukan darah-darah biasa saja. Darah yang mengandung hal yang luar biasa, diberikan dengan secara cuma-cuma, tidak beli, secara cuma-cuma. Ketika kau percaya kepadanya, maka firman Allah mencatat engkau akan selamat. Menjadikan satu oleh darah Yesus, dia menyucikan dosa-dosa kita. Ketika kita diingatkan melalui dari perjamuan kudus, darah ini yang menyucikan kehidupan kita. Kita bisa melihat, menjadikan satu darah inilah yang sanggup, saudaraku, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Maka iblis takut yang dengan namanya darah Yesus Kristus. Tetapi banyak orang yang gak takut sama darah Yesus, hingga hidupnya ini, saudaraku, menyanyiakan waktu-waktu kita. Ingat, hidup ini cuma sekali, dan umur itu dibatasi, cuma hanya sampai 70, 80. Dan kita bisa melihat darah Yesus ini sangat berharga, sangat mahal harganya. Maka daripada itu, saudara, kita bisa melihat betapa luar biasa menjadikan satu darah Yesus itu, sehingga kita harus bisa menghormati. Maka ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, persiapkan hidup kita dengan baik-baik. Oleh karena itu, mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku,
menjadikan satu ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh benar mempersiapkan kehidupan kita dengan baik? Ketika kita mau menyadari, kita mau melihat korban Kristus ketika di kayu salib, sudahkah kita meneteskan air mata, menjadikan satu terima kasih Tuhan, begitu luar biasanya Engkau dalam hidupku, sehingga kita bisa melihat nyawa ada di dalam darah kita. Oleh karenanya saudaraku, menjadikan satu hidup kita perlu perhatikan dengan baik-baik. Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama tentang darah. Ada kuasa tentang darah Yesus. Yang pertama saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama tentang menjadikan satu ada kuasa di dalam darah Yesus. Yang pertama, darah Yesus itu adalah darah pembelian. Saudaraku, kita melihat terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara sudah beli sesuatu di toko dan saudara sudah membeli itu dan sudah membayar dan itu ada bonnya atau kwitansi, ketika saudara keluar dari toko itu, tiba-tiba saudaraku si kasir ini atau pelayan toko itu lalu mengatakan bahwa Pak, itu milik kita. Apakah begitu? Saudara pasti akan protes. Tidak, saya sudah bayar. Ketika saya sudah bayar dan lunas, ini buktinya, bonnya, maka itu menjadi milikku. Demikian hidup kita, saudara. Menjadikan kehidupan kita sudah menjadi milik Kristus. Hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Oleh karena banyak orang tertipu, saudara. Menjadikan satu ketika kita bisa melihat, ketika kita sebelum bertobat, maka hidup kita penuh dengan dosa. Hidup kita penuh dengan satu hidup yang kutuk. Hidup kita telah tercerai. Hubungan kita dengan Tuhan itu telah jauh. Karena kita tahu peristiwa ketika Adam dan Hawa, ketika dia berdosa, maka saudaraku, dia diusir dari Taman Firdaus, bercerai, sehingga tidak mudah yang tadinya bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, tetapi saudaraku, kali ini ketika hidup dalam dosa, maka terjadi yang namanya perceraian, yaitu hidup saudaraku di dalam menceraikan kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya hidup manusia saudaraku saat ini hidup oleh dosa dan kebinasaan. Tetapi saudara, hidup kita ini oleh belas kasih, maka Yesus Kristus memberikan dan rela disembelih, rela mati, berkorban. Maka Yesus memberikan darahnya, membeli dengan lunas, bukan kredit. Saudara, apakah merasa saudara masih dikredit Tuhan? Enggak. Firman Tuhan mencatat bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Semuanya ini hidup kita ini telah lunas dibayar. Kuasa kedahsyatan Yesus Kristus telah betapa untuk sanggup membeli setiap manusia, jiwa-jiwa manusia. Maka sangat berharga sekali. Hidup kita sudah dibeli dan wajib, saudaraku, ketika kita menyadari hidup kita sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus, maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu kita. Kita bisa melihat hidup cuma sekali dan setelah itu kita menghadap dalam tata pengadilan nanti kelak. Bagaimana kita hidup? Oleh dalam saat anugerah yang ada, mari saudaraku, Tuhan mengendaki kalau hidup kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, dan Tuhan mengendaki karena itu
muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagaimana sekarang sikap kita? Kita sudah sering kali terima tubuh dan darah Kristus, yaitu melalui perjamuan kudus, mengingat korban Kristus. Tetapi setelah itu bagaimana hidup kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana kelakuan kita? Kehidupan kita sehari-hari? Di mana saudara berada? Di kantor, di rumah, di pekerjaan. Apakah saudara ini sudah bisa memberi persembahan tubuh kita yang terbaik untuk Tuhan? Kata-kata kita, tutur kata kita ini kata yang baik, atau menjadikan satu kata-kata yang suka menyakiti orang, gosip, menjelekan, memfitnah, dalam tingkah laku yang tidak baik. Saudaraku, menjadikan satu hidup kita yang tidak suka damai, yang selalu saudaraku ingin selalu bertengkar. Kita lihat kehidupan kita sehari di rumah bagaimana, di kantor bagaimana, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai bos, bagaimana sikapmu? Sudahkah hidupmu benar-benar menunjukkan engkau mempersembahkan hidupmu supaya apa? Ada tujuan. Nanti kita bisa melihat engkau sebagai anak, sudahkah kau menghormati orang tua? Sebagai orang tua, sudahkah bisa kau menunjukkan engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu? Ketika engkau siapapun engkau, ketika kita menjadi jemaat, sudahkah kita bisa menjadi tulisan yang dapat dibaca? Karena jelas di dalam Galatia pasal yang kedua, kita lihat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 mengatakan dengan jelas, Galatia pasal yang kedua ayat ke-20 mengatakan dengan jelas, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Disinilah saudaraku menjadikan bagaimana kita hidup. Sudahkah kita mencerminkan Kristus hidup di dalamku? Sebab hidupku sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan ketika kita sudah menyadari hidup kita milik Kristus, maka hidup kita wajib hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekarang ini bagaimana hidup kita? Minggu lalu kita belajar tentang haus dan lapar akan kebenaran. Sudahkah kita hidup melakukan kebenaran firman itu? Melakukan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa manusia bisa berdosa, bisa. Siapa saja bisa berdosa. Oleh karenanya ketika itu kita hidup dalam saat kita melenceng atau saat kita berdosa, mari kita harus kembali mengingat bahwa darah Yesus telah menebus kita. Kita minta ampun sama Tuhan ketika kita melanggar firman Allah dan kita hidup dalam kasih karunia. Maka firman Tuhan mencatat, bagi kita belajar, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang nampak dalam hidupku. Inilah saudara, ya hal yang penting bagaimana hidup kita sehari-hari. Sudahkah Kristus nampak dalam hidup kita? Ataukah hidup kita masih hidup seperti cara dengan dunia? Kita seringkali menerima perjamuan kudus setelah selesai dari gereja, hidupku tidak pernah berubah. Yang marah dia tetap menjadi pemarah, yang pelit dia bertambah pelit. Hidup yang suka menyakiti dia suka menyakiti, tidak pernah berubah. Inilah orang yang tidak menghargai darah Yesus. Dan kita ingat bahwa hidup ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kita tahu hidup kita ini, mari persembahkan hidup kita yang terbaik. Maka Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristuslah yang nampak di dalam kehidupanku. Cara hidup kita yang lama mari kita buang. Mari kita mau belajar
menjadikan kehidupan yang baru, sehingga ketika kita keluar kemanapun kita berada, maka kita menjadi suratan yang dapat dibaca bagi semua orang. Bukan sebagian, semua orang. Bagaimana sikap kita ketika saudara disakiti, ketika saudara mungkin difitnah, di dalam kehidupan sehari-hari saudara tertekan, bagaimana? Itu semua dilihat dari namanya hati. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Bagaimana hati? Manusia mencerminkan sesuatu itu semua sumbernya dari hati. Jika tempat kita, dan dikatakan saudaraku, menjadikan kehidupan kita yang sudah menjadikan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini akan bekerja melalui hidup kita, sehingga menjadikan hidup kita ini, Roh Kudus yang ada, inilah terpancar kehidupan seperti apa yang Roh Kudus kehendaki. Ketika saudara tertekan, bagaimana perkataan? Masihkah omongan? Berapa banyak sekarang ini kita bisa melihat orang yang sudah melayani pun yang percaya, berapa banyak masih mengeluh dengan keadaan dunia saat ini. Berapa banyak orang yang sudah putus asa. Berapa banyak mereka saudaraku hari-hari ini sehingga sering melawan atau kehidupan yang tidak baik, tentang kekecewaan dan semua banyak hal. Kita harus pelajari bersama-sama. Ketika kita mau belajar, maka ketika kita sudah dibeli dengan darah Yesus, maka hidup kita ini, mari saudaraku, menjadikan satu apa yang Tuhan inginkan. Seperti saya beli pensil ini, itu sudah saya beli dengan bond sudah ada, maka ini menjadi milikku. Apa yang aku kehendaki itu terserah aku. Mau diasahkah, tidak diasahkah, mau dipotong jadi 3, itu terserah. Demikian juga hidup kita ketika sudah dibeli oleh darah Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan apapun kehidupan kita, maka kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Satu tubuh tetapi berbeda anggota. Dari keberbedaan anggota ini, fungsi kita itu sebagai mana apa yang Tuhan inginkan, itulah yang harus kita kerjakan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita akan belajar bersama-sama, menjadikan satu hal yang muliakanlah tubuhmu, sehingga banyak orang akan melihat hidupmu, bahwa hidupmu boleh menjadi saksi Kristus yang ada, sehingga saudaraku orang bisa dilihat. Maka firman Tuhan mencatat hidup suami istri bisa dilihat bukan dengan perkataan tapi dengan kelakuan. Itu bisa dilihat bagaimana kehidupan. Maka sekarang ini saudaraku, iblis sedang bekerja untuk menghancurkan rumah tangga. Oleh kita harus belajar bersama-sama untuk kita menghormati yang namanya darah Yesus Kristus. Karena darah ini menjadikan hidup kita darah yang penuh dengan kuasa, adalah darah yang pembelian ini, yang hidup kita sudah dibeli, maka kita harus hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karenanya, hal yang pertama ini saudaraku, meskipun kita harus menghadapi pembentukan apa yang Tuhan inginkan, tapi persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Menyadari hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus, sebab hidupku sudah dibeli dengan darah yang mahal. Maka dalam perkataan, perbuatan, sikap itu harus hati-hati. Mintalah pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, supaya ketika daging ini muncul, kita bisa dikuasai karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita terus selama-lamanya. Maka dia akan mengingatkan kita. Maka dia selalu mengetuk ketika kita berbuat tidak baik. Dia pasti akan berbicara dengan roh kita. Jangan kau lakukan. Nah, itu kembali kepada keputusan hidup kita. Nah, oleh karenanya, mari kita akan belajar bersama-sama. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak. Mari, saat ini Tuhan sudah menghendaki kita hidup dalam kita menjadi, bukan mempersiapkan lagi, dan kita harusnya menjadi mempelai Kristus yang sudah siap sedia. Oleh karenanya, saudaraku, ketika kita siap, bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menjadikan satu mempelai Tuhan yang benar-benar ketika Yesus datang menjadi mempelai Kristus, mempelai pria
yang sejati, yang kudus, yang benar-benar. Ketika ia datang, sudahkah mempelai wanita yang di gereja Tuhan siap sedia? Inilah waktu, inilah waktunya kita. Semua hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Terpancar semua, terpancar sinar, terpancarlah semua kehidupan kita yang membawa dampak di tengah-tengah dunia ini. Itulah kita perlu sadar bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi itu sebab hidupku sudah dibeli dengan darah, bukan kredit, tetapi telah lunas. Hidup kita telah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Yang kedua, darah ini, saudaraku, benar-benar menjadikan satu darah yang penuh dengan kuasa. Hal yang pertama, dia telah menjadi darah pembeli, yaitu darah yang sudah dibeli. Hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, maka kita bisa mempersembahkan hidup kita. Kehidupan kita bukan milik kita, tetapi milik Kristus, sebab hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Yang kedua, kita belajar bersama-sama ada kuasa darah Yesus yang luar biasa, yaitu darah pengampunan. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang kedua ini, sudah oleh darah penebusan ini, bahwa dikatakan firman Tuhan dengan jelas bahwa menjadikan satu, yaitu pengampunan dosa. Kita tahu akibat dosa hukuman. Akibat dosa, saudara, kita ketika dijatuhkan kepada manusia, maka manusia menjadikan kehidupan yang penuh dengan dosa. Hidup kita menjadi hidup yang lama. Kita menjadikan satu hidup dalam kematian rohani. Oleh karenanya, berkat anugerah Tuhan melalui darah Yesus Kristus, kita percaya kita memperoleh pengampunan. Perbuatan baik tidak dapat menebus dosa manusia. Di dalam perbuatan amal yang banyak sekalipun, tidak dapat yang namanya menebus dosa manusia. Dan menjadikan satu berpuasa saja. Engkau berpuasa setiap hari, saudara, dengan luar biasa. Hanya itu tok. Itu pun juga tidak bisa menebus dosa. Hanya dosa manusia dapat ditebus oleh apa? Darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah saudaraku, kita jangan sampai kita terjebak oleh menjadikan satu iblis yang bekerja. Iblis selalu mengintimidasi. Ketika kita mau terima tubuh dan darah Kristus, dan dia selalu mengingatkan latar belakang, lu masih berdosa. Lalu saudara berkompromi dengan apa kata iblis, bukan apa kata Tuhan. Lalu apa? Iya ya, aku masih berdosa, sehingga aku tidak mau terima tubuh dan darah Kristus. Yang rugi siapa, saudara? Mari, ketika saudara punya iman dan sungguh saudara mengerti bahwa hidup kita, segala kutuk apapun sudah ditanggung di kayu salib, hidupku sudah ditebus dan aku sudah dibeli oleh darah yang mahal, sehingga mari aku boleh mempersembahkan hidupku yang terbaik karena aku, hidupku sudah diampuni. Dan di sini kita perlu belajar bersama-sama. Banyak orang saudaraku tertipu oleh iblis, sehingga selalu mengingatkan masa lalu. Memang dosa ini harus dibereskan. Kita yang membereskan hidup kita dengan Tuhan. Oleh karenanya segala kutuk harus dibereskan. Jika itu kutuk masih dibiarkan tanpa kita sadar, banyak orang Kristen itu masih hidup yang sama. Misal hidup menjadikan satu
Kalau kita tahu dari nenek moyang itu ada kutub, katakan kutub penyakit, katakan penyakit kanker misal, maka keturunan itu pasti ada gen. Ya, menurut dari informasi dokter itu ada gen yang terus menerus. Tapi jika kita ngerti sungguh-sungguh firman Allah yang penuh dengan kuasa, maka kutub itu bisa dipatahkan oleh darah Yesus Kristus, dikuduskan oleh darah Yesus. Maka kutub ini, saudara, ketika kita mengakui, ketika kita membereskan dengan benar, maka kutub ini tidak akan mungkin terjadi atas kehidupan keturunan. Oleh karenanya, saudaraku, banyak memberikan satu, darah Yesus memberikan kelepasan. Darah Yesus itu menghentikan segala dosa. Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama, akuilah. Firman Tuhan mencatat, mengaku dosalah, akuilah di hadapan Allah bahwa hidupku bukan aku lagi, hidupku sudah ditebus dan hidupku sudah diampuni oleh darah Yesus. Maka ketika kita sudah mengerti akan itu, belajarlah kita dan hidup kita sudah diampuni. Hidup dosa apapun sudah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Tetapi ketika kita sudah percaya bahwa hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah diampuni oleh darah Yesus, mari firman Tuhan mengajarkan bagi kehidupan kita dan kita wajib juga kita harus mengampuni orang. Dan banyak orang sudah meminta diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Firman Tuhan mencatat, jika engkau tidak mengampuni orang, engkau dosamu juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ini firman. Berapa banyak hidup kita kecewa, masih disimpan kecewa. Berapa banyak hidup kita yang masih sakit hati, kita pelihara. Kalau itu dipelihara terus, kesalahan orang lain dipelihara terus, dan itu masih diingat, maka firman Tuhan mengatakan, belajarlah daripada istri Lot, jangan melihat selalu ke belakang. Kalau kita selalu menceritakan terus ke belakang, itu akan teringat iblis bekerja, saudara. Maka yang seharusnya sudah kita melupakan, ketika kita sudah melupakan itu, maka teringat, maka kekecewaan itu terus akan dipelihara. Ketika kecewa itu dipelihara, di sini akan menjadi sakit hati. Belum. Ketika sakit hati masih dipelihara, maka ada kepahitan. Ketika kepahitan ini sudah dipelihara, maka terjadilah dendam yang sangat mengerikan ketika terjadi dendam kesumat. Orang sudah dendam kesumat, sampai kapanpun aku mati, aku tidak akan mengampuni dia. Itu begitu. Nah, sekarang kita menyadari bahwa hidup kita sudah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Ada darah pengampunan. Ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, mari tunjukkan hidup kita. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa banyak hidup kita tanpa disadari, kita cross check. Berapa banyak hidup kita masih menyimpan kekecewaan. Berapa banyak hidup kita masih sakit hati. Ketika lihat orang itu masih terjadi, ingat. Ketika ingat, inilah iblis bekerja. Mengingat masa lalu. Ketika kau berkompromi dengan masa lalu, disilakan timbul kekecewaan, sakit hati, terus panas, lalu membicarakan itu terus. Kapan kita akan maju? Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dosa ini sudah dihapuskan. Merah seperti kemirci, saudara, sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Bahwa saudara, ketika dia dihapus, diputihkan seperti salju. Maka kita jangan tertipu oleh iblis. Iblis ibarat kasarnya sekali ini seperti ini, saudara. Iblis itu selalu menanamkan ketika kita dosa, dia selalu, saudaraku, menulis dengan spidol yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dirusak. Beda dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berdosa, dia menulis dengan whiteboard, istilahnya, saudaraku, dengan spidol yang namanya juga whiteboard. Ketika engkau minta ampun, Tuhan menghapusnya.
dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa. Ketika engkau sudah mengaku dosa dan dosa itu sudah dihapus. Beda dengan iblis. Iblis selalu mengintimidasi, ini dosamu, itu dosamu. Bapak Ibu saudara, mari kita jangan terjebak oleh permainan iblis. Makanya firman Tuhan mencatat, ketika dosamu sudah diampuni, janganlah engkau kembali kepada hal yang sama. Tinggalkan semuanya itu. Sehingga kita jangan terjebak. Ketika kita terjebak, maka kita seperti orang lari, yaitu dengan treadmill, dengan alat treadmill, hanya lari cepat saudara, tetapi di tempat. Sama dengan kita kalau kita masih hidup dengan masa yang lalu. Dosa, menyimpan akar baik, kecewa itu masih diberitakan terus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar bersama-sama. Tinggalkan, yuk, namanya iri hati, tinggalkan dengki, ketinggalkan rencana-rencana jahat kepada sesama. Inilah waktunya Tuhan menghendaki kita untuk mempersiapkan hidup kita, benar-benar menjadikan inilah sudah waktunya kita harus menjadi mempelai yang siap sedia. Ketika kita dijahati orang, kita tidak membalas jahat dengan kejahatan. Tapi berapa banyak hidup kita sama. Ketika kita menjadi orang Kristen pun, lu berbuat dosa, lu berbuat salah sama aku pun bisa berbuat lebih kejam daripada. Ini saudara, itulah yang membalas kejahatan dan kejahatan. Oleh karenanya pada saat ini, ketika hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus, tunjukkan kita bisa menjaga yang namanya hati. Jangan suka menghakimi orang. Ketika kau menghakimi orang, satu saat kau juga akan dihakimi. Karena hakim ini kita bukan hakimnya. Hakim itu cuma hanya Tuhan. Gak perlu, itu urusannya Tuhan. Oleh karena pertujuan kita, ketika kita sudah menyadari dia sudah ditebus, maka tujuan kita ketika ada orang menyakiti kita hanya berdoa, memberkati dan mengampuni supaya dia bertobat. Itulah saudara, hidup yang sudah berubah. Tetapi mari, berapa banyak hidup kita yang masih terjebak dalam dosa ini. Saat ini Tuhan sudah menguduskan hati kita, dan Dia sudah mengampuni dosa kita oleh darah Yesus. Kita tahu kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Maka persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Karena hidup kita bukan hidup aku lagi, tapi Kristus yang menambah. Yang kedua, kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika Yesus sudah menebus kita, mari kita pun juga harus membalikan kehidupan, keadaan kita, sehingga hidup kita yang lama kita berubah menjadi hidup yang baru. Kita penuh pengampunan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah waktunya untuk kita membereskan. Lagi waktu masih ada kesempatan, bereskan hidup kita, siapapun kita yang ada. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua kita perlu menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, kita sudah diampuni. Mari hendaklah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Banyak orang yang masih terjebak tanpa disadari, aku sudah mengampuni, aku sudah mengampuni benar. Tapi ketika ingat, apakah masih ada kekecewaan? Apakah masih ingat lagi di situ? Itulah masih kita terjebak. Maka di situ tanpa disadari masih ada alam roh yang belum terselesaikan. Inilah waktunya pemulihan segala sesuatu terjadi. Inilah waktunya kita berbenah diri hidup kita dengan sungguh-sungguh, supaya benar-benar hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Supaya dalam kehidupanku mendapatkan pengampunan, sehingga aku menerima tubuh dan darah Kristus itu pun aku juga sudah diampuni dan aku mengampuni. Itu yang namanya luar biasa. Berbahagialah orang yang membawa damai dan suci hatinya. Itu orang yang berbahagia. Oleh karenanya, biarkan kita hidup saat ini menjaga hati, menjadikan satu oleh darah Yesus. Kita sudah disucikan. Ketika kita sudah disucikan, mari kita pun juga harus menyelesaikan apapun yang ada. Iri dengki sudah dibereskan, semua jangan iri lagi. Ketika kita hidup dalam kesal, mari kita sudah terus kita hidup dengan benar. Oleh karena kita ada
ada dengki, kita bereskan. Kita sudah diampuni, maka kita mengampuni. Ketika kita sudah melakukan ini, maka disitulah darah Yesus penuh dengan kuasa bahwa engkau sanggup juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada engkau. Tetapi sampai kita harus ingat bahwa jangan sampai ada masih kecewa di dalam alam roh kita. Mulut bisa berkata aku tidak mengampuni, tapi Tuhan melihat hati, kedalaman hati. Tuhan melihat ketika kita masih melihat orang itu dan kita masih kecewa, berarti itu masih ada di dalam alam roh, kita belum mengampuninya. Oleh karenanya, mari oleh darah Yesus Kristus itu akan menyucikan seluruh kehidupan kita. Ketika kita minta sama Tuhan, kuasa darah Yesus menyucikan kita, maka kita benar-benar hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu belajar bersama-sama. Di dalam darah Yesus ada kuasa. Di dalam kuasa tubuh dan darah Yesus itu ada kuasa. Tubuh dan darah Yesus itu ada kuasa. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Mari kita perhatikan bersama-sama, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, saudaraku, kita harus hidup benar-benar hati-hati. Jaga benar-benar. Ayat 53 berkata dalam Yohanes pasal 6, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudaraku, kita sering mengikuti perjamuan kudus. Hampir setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah kita sudah mengakui bahwa tubuh dan darah Kristus ini ada kuasa? Menjadikan satu Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika engkau memakan dagingku dan meminum darahku, maka saudaraku akan mempunyai hidup yang kekal. Yesus ada di dalamku, maka kita tahu ketika hidupku menjadikan satu, ketika Yesus tinggal di dalamku, itu luar biasa. Dan lebih luar biasa, ketika Yesus tinggal di dalamku, maka pada akhir zaman dia akan membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup telah ditebus. Nah inilah saudara, mari ada suatu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam perjamuan kudus. Betapa kita harus menghormati orang, kita bisa menjaga. Setiap kali berapa waktu lalu saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, kita harus bisa menjaga hidup kita dengan baik. Seorang kesaksian, seorang bapak kesaksian pada anaknya. Dia mau menerima tubuh dan darah Kristus, lalu dia bisa mempersiapkan selama dia hidup bagaimana dia hidup. Dia menjaga benar-benar. Ketika ia disakiti orang, ketika ia menghadapi banyak tekanan, dia menunjukkan hidup yang benar-benar sesuai dengan firman. Nah inilah saudara, karena dia berpegang luar biasa. Ketika terjadi sesuatu, dia tidak melanggarkan firman karena dia menjaga dan dia mengerti firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus, supaya kita bisa melihat betapa pentingnya kita mengerti akan firman Allah. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu dalam tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bagaimana ketika engkau sedang mempersiapkan, sudahkah kau punya persekutuan baik dengan Tuhan? Saat engkau mempersiapkan dalam doamu, dalam hidup kita, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dimanapun kau berada, sudahkah kau menjadi tulisan yang dapat dibaca? Ketika hidup kita sudah ditebus oleh darah, sudahkah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita mempersiapkan benar-benar? Sehingga kita menyadari mengapa firman Tuhan mengatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita tidak menyadari dan kita tidak mau belajar arti daripada perjamuan kudus yang sesungguhnya. Betapa sakral yang luar biasa ketika kita mengerti. Makanya ketika kita sudah menyadari di dalam perjamuan kudus, jika kita mengerti sungguh-sungguh tentang perjamuan kudus, disinilah kita menyadari bahwa mukjizat itu masih ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan banyak orang yang menjadi lemah. Kenapa? Inilah sudah perlu kita koreksi. Menjaga hidup kita dengan baik. Perjamuan kudus kalau kita mengerti sesungguhnya, itu mendatangkan mukjizat luar biasa, mendatangkan saudaraku penyembuhan yang luar biasa, mendatangkan pertolongan Tuhan luar biasa, mendatangkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan banyak sekali, dan ketika banyak orang menerima hosti yang penuh dengan ayat, wah ayatnya luar biasa untukku. Tetapi sudahkah kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan firman atau tidak? Inilah kita perlu menyadari bahwa saudara, di dalam tubuh darah Yesus Kristus itu ada hidup kekal, ada jaminan. Ketika kita bisa setia dan taat sampai akhir, maka keselamatan itu ada. Ketika hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, makanya jangan kembali pada masa lalu. Hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Hidupku yang baru inilah yang keluar. Maka perlu jaga hati, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Muka kita, perkataan kita, pikiran kita, semua hati. Maka kita perlu jaga. Oleh karenanya, mari saudara, bagaimana menjadikan ketaatan kita? Sudahkah kita punya hubungan persekutuan kita dengan baik ketika kita akan menerima tubuh dan darah Kristus? Jaga baik-baik dengan perkara-perkara hal yang sungguh yang Tuhan keinginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam sekeliling kita itu menyakiti kita, menyebalkan, tetapi jika kita mengerti firman untuk mempersiapkan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, dan firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, itu akan mendatangkan saudaraku berdosa terhadap diri kita sendiri. Oleh karenanya, biarkan tiap-tiap orang menguji. Hari ini sebelum kau menerima tubuh dan darah kita uji. Mari, apakah kau masih ada dosa? Apakah kau masih ada iri hati? Apakah kau masih ada kekecewaan tanpa disadari di dalam alam roh kita? Ketika masih mengingat masa lalu, apakah kau masih tetap kecewa? Masih hidup kita masih geram, masih dengki, masih hidup kita belum bisa melupakan masa lalu jika perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu hanya menghakimi, orang tuduh, tetapi dirinya sendiri dia tidak sadari. Maka firman Tuhan, mari saudaraku, tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri, bagaimana saudara dia hidup layak untuk menerima perjamuan kudus atau belum. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari saudara, karena darah ini yang menyatukan kita, hidup kita dengan Tuhan, maka menjadikan satu hal Tuhan mau mendaki, menjadikan satu firman Tuhan. Yesus mengajarkan ketika engkau menjadi satu, kita menjadi satu di dalam Tuhan, dan kita bersama dengan Bapa satu.
Inilah saudaraku menjadi ada ikatan yang luar biasa. Marilah kasih dengan sesama. Kasihlah Tuhan dengan Allahmu segenap hati. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Inilah waktunya kita untuk menerima, meninggalkan cara hidup kita yang lama, supaya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Saya yakin percaya ketika engkau mengerti, menerima seutuhnya darah Tuhan Yesus yang menjadi bagian dalam hidup kita, maka betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Dalam penyucian, di dalam kehidupan kita, kau akan alami pertolongan Tuhan luar biasa, mengalami mujizat luar biasa, mengalami semua, karena Dia akan berjanji dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita. Mari hormatilah yang namanya darah Yesus itu, karena di situ ada kuasa yang luar biasa. Yang pertama adalah kuasa dan pembelian. Yang kedua adalah kita belajar bersama-sama ada pengampunan karena darah yang Yesus itu mengampuni kita. Dan yang ketiga ada kuasa dalam tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menyadari, kita belajar bersama-sama. Mari jangan dengan cara yang tidak layak, tapi kita perlu menghadap kepada Allah yang kudus. Betapa kudusnya Dia dalam hidup kita. Persiapkan hidup kita. Yesus tinggal selama-lamanya hidup kita. Roh Kudus yang tinggal ada selama-lamanya. Perlu kita sudah koreksi, perlu kita terus bereskan kita, supaya hidup kita semakin dan semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jika kita telah melihat, telah mengalami bukti kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah menderita untuk menggantikan kita, dengan darah Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Sekarang ini belajarlah untuk hidup menyenangkan Tuhan. Aku lihat
Pada saat ini kami pagi hari ini Tuhan koreksi diri kami. Ajarkan kami untuk menyadari semuanya hingga kami boleh dibereskan oleh darah Yesus. Ajarkan kami terus mengingat akan salib-Mu, mengingat akan cinta kasih-Mu. Engkau mati kayu salib di bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. yang belum dilayani. Semua sudah, mari saudaraku, arahkan hati kita oleh cintanya Tuhan bagi kehidupan kita. Mari angkat roti kita di atas kepala kita,
Pegang cawan di tangan kiri kita dan dekatkan kepada dada kita, dan kita pandang pada salib itu. Oleh karena cintanya Tuhan kepada kita, maka Dia memberikan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Oleh darahnya kita terus ditebus dan kita dikuduskan, karena firman mengatakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang tinggal roti dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apa jawab kita? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Oh Yesus, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari pegang cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkan tangan kiri di dada kita dan meresapi kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Dan Dia berkata melalui firman-Nya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu bersama-sama sambungkan kita. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebasaku. Darah-Mu Yesus tumpahkan aku. Ku dijadikan
jaga-Mu Tuhan telah menguduskan kami, dan mujizat pertolongan-Mu terjadi atas kami. Ketika kami datang membawa sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan datang daripada Tuhan. Ketika kami mengalami banyak persoalan, kami yakin pada ketika kami meresponi firman-Mu, dan kami yakin percaya jawaban Tuhan itu pasti Kau genapi atas hidup kami, sehingga terus Tuhan Kau bawa hidup kami semakin hari semakin lekat dengan Engkau. Pemerintahnya ada kota ini, dalam pemeliharaan Tuhan bangsa ini, yang Kau selamatkan oleh darah-Mu Tuhan. Engkau merindukan semua penebusan setiap manusia terjadi atas kami, karena kami terus berdoa tidak ada satupun ciptaan untuk binasa, tetapi kami semuanya merindukan untuk menerima dalam keselamatan kekal selama-lamanya dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya pada saat ini jemaat Tuhan dari manapun kita berada, arahkan hatimu dan pulanglah, dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan segala apapun yang kau lakukan dibuatmu menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan kau selalu diberkati dan berkelimpahan. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana.